5 kali lipat dapat dunia dan seluruh isinya. Nah, ini udah kita dapatkan ini. Cuma tidak Allah zahirkan sekarang karena nggak mungkin nggak muat. Oh. Kalau dikasih mau taruh di mana? Di apartemen. Nggak muat. Nanti di mana dapatnya? Nanti di akhirat nanti. Amin. Jadi pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan taufik dan rahmat dari Allah kita bisa keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditengok dari kekuatan kita, rasa-rasanya nggak mungkin. Tengok orang tua umur 67 tahun. Nah, bawa sendiri ke sana, rasa-rasanya nggak mungkin. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Karena beliau yakin ini adalah kerja dakwah, kerjanya Allah. Allah yang berikan perintah. Di balik daripada beliau ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Di balik daripada kerja dakwah ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang akan memberikan kekuatannya. Oh, satu malaman penuh. Saya nggak bayangkan memang satu malaman penuh bisa nggak ya? Maka supaya nggak pening-pening mikirnya, maka waktu malam itu kadang beliau nyetir, ya kita bawa tidur aja, mudah-mudahan bangun udah fisabilillah syahid di jalan. Rupanya belum syahid juga. Kenapa? Karena Maulana Umar Palankuri rahmatullahi alaihi mengatakan orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala perlu ada 1000 kebaikan di dalam dirinya. Barulah bisa dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita banyak yang sudah kita dengarkan syahid di jalan Allah, termasuk mertua saya sendiri di Kuala Simpang Tubaji, meninggalnya waktu keluar 40 hari di hari ke-36 atau 37. Meninggalnya bagaimana? Habis capek takaza sama Tengku Zulqadar, benar kan? Tengku Zulqadar Banda Aceh datang dan kemudian usuli di Aceh Tamiang, kemudian balik malam, makan jam 10 malam. Setelah itu beliau siap-siap, mungkin istirahat sebentar, bangun jam 12 atau jam berapa, mandi segala macamnya, tahajud, waktu sujud disitulah ditarik sama Allah Subhanahu wa taala. 3 kali ucapkan Allah. Itu dengar makmur itu, makmurnya di rumah tidur. Allah. Di situ ditarik sama Allah. Langsung dalam keadaan sujud, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian luar biasanya ketika dia sudah meninggal dibawa ke rumah mungkin musyawarah keluarga, dan setelah itu waktu dimandikan, ya biasa bila mayit memandikannya, waktu dimandikan itu biasa bila mayit itu tahu itu istilahnya dibersihkan, harus ada digosok-gosok sedikit supaya keluar daki-dakinya, dibersihkan, dan kemudian perutnya ditekan. Maksudnya apa? Untuk keluar kotoran-kotorannya, sisa kotorannya. Nah, jadi waktu ditekan-tekan kulitnya ini supaya keluar daki, sikit pun gak ada dakinya. Kata beliau, nggak mungkin ini. Gak ada, cadek bahasa mulai cadek dakinya, cadek nggak ada. Kemudian dah coba tekan ini perutnya. Waktu tekan perutnya nggak ada keluar apa-apa. Allah, nggak mungkin, baru kali ini saya puluhan tahun jadi Bilal mayit. Terakhir nggak puas juga dia Pak Haji, dimasukkannya tangannya ke lubang itu supaya menarik, rupanya cadek, nggak ada kotorannya. Allah, luar biasa itu memang. Orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu Allah Subhanahu wa taala bersihkan di dunia. Kita dinampakkan supaya kita ambil iktibar, pelajaran. Nah, bahwasanya beginilah orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jasadnya aja bersih, apalagi nanti ruhnya disambut sama para malaikat. Karena mati cuma sekali. Jadi istilahnya perindah mati kita. Jangan anggap bahwasanya yang jatuh itu kelapa tua terus. Kelapa muda pun ada yang jatuh juga. Jangan. Ya udah 2 kali tuh ya, dua kan malaikat kan. Enggak meninggal Kali dan stroke kan. Belum ya masalah. Yang kami udah sediakan. Jadi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita niat supaya kita meninggal dalam keadaan buat usaha dakwah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi teman-teman yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, satu kita bersyukur pada Allah taala, dan kemudian seperti yang dikatakan Pak Haji, kita sempurnakan sunnah. Sebenarnya sunnah ketika Nabi SAW mengirim jemaah dan balik, maka balik pertama berikan karkuzari, laporan. Karkuzari itu merupakan sunnah Nabi, dan kemudian setelah itu baru diberikan
nasihat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita buat amalan sekarang kan bisa diingat kasih di bagi sekarang kan ada yang mau pergi kan. Jadi belum kita waktu mau zuhur ada yang mau aja. Insyaallah Imam saya wakil dulu. Nah, Ya, satu orang aja semua. yang mau buru-buru kali siapa itu? Berapa orang? Satu. Yang hari ini. Dua, tiga, empat. Maksudnya dari empat ini aja, yang lainnya nanti satu menit aja kita kasih, setengah menit biar mereka keluarkan ini mereka banyak. Nah yang saya tanyakan ini aja, Mas Rifai, kira-kira selama safar mulai dari awal ini sampai sekarang apa yang Mas Rifai rasakan dan apa yang Mas Rifai dapat? Setengah menit. Assalamualaikum. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Anak pondok. sama Tasya. Sebelumnya alhamdulillah, pertama terima kasih setelah selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajak saya ke sini, walaupun pertama sempat saya tolak karena dadakan Mas Mudi. Saya ucapkan terima kasih, karena kecuali tidak ada yang lain kecuali kepada Allah yang mengajak saya ke sini setelah ikut safar mengunjungi masjid-masjid di Jepang untuk pertama kalinya. Saya ucapkan alhamdulillah bisa mengetahui masjid-masjid di negara Muslim yang minoritas. Mungkin ya nggak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ya syukur alhamdulillah intinya yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak untuk Pak Haji Sama-sama. yang udah capek-capek nggak ada yang gantiin nyetir. Karena Allah la Ya, ilaha la ilaha illallah. illallah. Ya ada kelain kekuatan la haula wala quwwata illa billah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti dalam keliling ini ada dapat satu kerisauan Mas ya kan? Tempat-tempat di masjid-masjid tersebut kerisauan, wah kalau misalnya 3.500 sekian susah ini semua kayak emas ini semua masuk ke dalam masjid, ini pasti geger Jepang. Iya, Pak. Kalau saya berangkat sendiri pun nggak mungkin ya. Bisa mungkin ada beberapa masjid itu kan dari Osaka, Kobe, balik ke Osaka lagi, terus dua yang terakhir. Kalau sendirian nggak mungkin ya. Ya, jadi istilahnya teman-teman ini Iya. berusaha dengan lemah lembut. Iya. Tapi kalaupun misalnya diajak paksa, tapi akhirnya kan tahu, oh iya ya, seperti kata diri Sulaiman Pak Haji, Iya. lebih bagus dipaksa tapi masuk surga Betul sekali. daripada sukarela masuk neraka. Insyaallah ya, alhamdulillah ya, syukur pada Allah. Untuk selanjutnya insya Allah kita bisa ajak kawan-kawan yang lain lagi Mas. Insyaallah. Kemudian siapa lagi Mas Sufyan? Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bisa berkesempatan ke Masjid Istiqlal Osaka, dan mudah-mudahan dapat kesempatan lagi karena hatinya itu masih pengen mengunjungi ke sana suatu saat lagi. Amin. Bukan untuk 2 jam tapi kalau bisa 2 hari gitu ya. Iya, masih pengen iya berlama-lama di sana. Oh. Dan Qadarullah juga Al-Quran saya ketinggalan di sana. Cuma ya saya nggak minta kali ke sana. Mudah-mudahan manfaat di sana Dibaca orang kan? ataupun juga saya Sebagai bukti. ya bisa kesempatan ke sana lagi mudah-mudahan. Di masjid mana? Istiqlal Istiqlal. Osaka. Istiqlal. Iya. Masya Allah. Allah. Terus apa rasa kesan? Ini udah keluar yang ketiga kali ya? 2 kali. Udah sering. Nggak sering. Kali ini apa kesannya? Ya, Gimana? kali ini kesannya itu apa? Yang tentang poin keempat yang Ikromul Muslimin. Nah, Jadi ya ngambil pelajaran dari Mas Andri. Mas Andri itu ibaratnya hasil dari dia ikut Buruj dan
dia udah mengamalkan, ibaratnya dia menjamu kita itu ibaratnya kan ikramul muslimnya dia udah terapkan itu dia, subhanallah. ibaratnya yang saya belum bisa mengamalkan, tapi ya wah ini hasil dari mungkin beliau Nampak langsung ya, iya, bukan konteks hanya bicara-bicara. iya, dia yang udah Tapi mengamalkan, nampak Masya jelas Allah. langsung. Iya. Kira-kira samping kan bukan saudara kandungnya, bukan? Pak Haji bukan bapak kandungnya, enggak kan? Saudara saya Dia juga. enggak. Tapi hanya karena kalimat la ilaha illallah sesama muslim sampai segitunya dia mau. Luar biasa itu. Masya Allah. Kita semua. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi Mungkin siapa lagi? Mas, kasih. Mas Mas Firman. Firman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat serta salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya khususnya bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengunjungi beberapa masjid di Jepang ini, dan saya baru pertama kali ini, alhamdulillah bisa. Dan hal yang paling berkesan ya apa yang disampaikan Mas Sofyan, benar bahwa saya nggak ada bayangan bahwa perjalanan ini dimudahkan dan ada orang yang diberikan hartanya untuk disedekahkan begitu mudahnya, dan kita bisa menikmati itu, alhamdulillah betapa lezatnya itu. Dan kebetulan Mas Andi ini adalah pertama kali ketemu sama beliau ini ketika pelatihan daerah bahasa Jepang di Sragen gitu. Berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu lebih. Oh, Masya Allah. Nah dari situ juga ada hal yang ada sesuatu yang teringat dari saya, karena waktu itu ada azan maghrib di sana. Kebetulan ada musola yang cukup luas, mungkin ada sekitar 50 orang bisa. Dan itu ada azan, lalu aku datang sana, dan kebetulan yang azan itu Mas Andi itu sendiri. Oh. Nah itu pertama kali bertemu beliau, Mas Andi. Sini ketemu lagi. Iya, nah itu waktu Mas Andi bisa menjamu kita dengan rezekinya, dengan kemauannya, nah itu membuat wah, Mas Andi kok bisa ya? Saya apakah bisa untuk seperti ini di lain hari? Amin. Ada rasa seperti itu. Nah, sebelumnya saya ini terlahir dan bukan dari keluarga Muslim yang taat. Ya. Subhanallah. Dan saya buat sholat aja juga nggak pernah sholat di rumah. Waktu kecil, masa kecil ngaji pun tidak pernah. Tetapi ada kebiasaan saya ketika dengar masjid, dan kebetulan masjid itu dari rumah saya sekitar 200 meter. Nah kalau ada azan maghrib, saya sering datang sana. Kalau azan subuh kadang-kadang juga sholat di sana. Selain itu di rumah nggak pernah sholat. Sholat Jumat ya, insya Allah sering, ya selalu kalau sholat Jumat. Nah dari situ belajar kan, dari ada waktu dari sekolah terus merantau 2 tahun juga sholat paling sholat Jumat doang. Kemudian ikut program IM Japan. Nah di situ dengar Mas Andi ada dengar azan, saya datang sana. Kami duduk berdua, setelah azan itu duduk menunggu jamaah yang lain. Dan subhanallah nggak ada yang datang satupun setelah saya. Dan di situ Mas Andi mempersilakan saya jadi imam. Saya tidak bisa. Nah kemudian saya yang hormat. Nah di situ Mas Andi, ayo sholat, ya sholat. Sini di sebelah saya, tidak. Saya di belakang sini. Waktu itu kan saya sama sekali pemahaman agamanya nggak ngerti ya. Setahu saya kan
sholat ya makmum ada di belakang imam. Iya. Nah, jadi saya di situ eyal-eyalan sama beliau Mas Andi. Tidak, saya di belakang. Di sini nggak apa-apa, di situ enggak, di belakang saja. Di sini nggak apa-apa. Nah, terus kemudian saya inisiatif. Kalau gitu ya di tengah-tengah saja. Nggak di sejajarnya, juga nggak terlalu ke belakang. Jadi saya ambil di tengah-tengahnya itu. Nah kemudian di situ ya, masya Allah pergi ke Jepang. Kemudian masya Allah dipertemukan senior saya. Oh. Ditemukan Mas Aang. Alhamdulillah dari pelan-pelan itu saya mulai terbuka untuk